Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febri Nitya, dengan NRP 24/2021-009, kelas AA dengan tahun ajaran 2021-2022. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang saya baca dengan judul Analisis Penyebab Kejadian dan Evaluasi Bencana Tanah Longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Belum ke bencananya itu apa sih gitu, tanah longsor itu seperti apa gitu. Kalau dari yang saya tahu, sepengetahuan saya, tanah longsor itu tuh seperti proses bergeraknya tanah gitu ya, dari dataran tinggi menuju dataran rendah gitu, yang bisa disebabkan oleh curah hujan, kemudian lereng yang miring yang tidak ada ditanami vegetasi gitu. Itu menurut saya. Dan dari yang jurnal yang saya baca, tanah longsor itu tuh seperti proses pemindahan massa batuan oleh gaya berat dari gravitasi itu. Dan apa sih yang menyebabkan tanah longsor itu, faktor-faktornya apa aja? Nah, faktor-faktornya itu ada dua. Yang pertama itu ada faktor pengontrol dan juga ada faktor pemicu. Untuk faktor pengontrol itu tuh dipengaruhi oleh kondisi dari materialnya. Contohnya kayak misalnya kondisi geologi, kemudian kondisi kemiringan lereng, litologi, dan juga sesar, dan juga aktivitas manusia. Dan pemicunya itu juga dan faktor keduanya itu ada faktor pemicu. Nah, faktor pemicu itu tuh seperti kayak curah hujan yang tinggi tuh. Itu untuk faktor pemicunya. Dan masuk ke Desa Banarannya gitu. Kalau untuk Desa Banaran itu kan terletak di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur ya. Nah, ini Kecamatan Pulungnya tuh berada di sini. Yang sudah saya lingkarin gitu. Nah, sebelumnya juga saya minta maaf kalau misalnya posisi desanya tidak saya tandai di peta ini gitu. Nah, Kecamatan Pulung ini berada di arah timur sekitar kurang lebih 20 km dari ibu kota Ponorogo. Kemudian titik terjadinya bencana longsor tersebut ada di sini nih. Di lingkaran yang merah ini. Nah, di sini terjadinya longsor Desa Banarannya gitu. Nah, dan si longsornya itu fotonya itu ini. Ini foto longsornya. Susah. Ini foto longsornya. Ini foto dari atas ya. Kemudian arah longsorannya itu tuh di sini nih. Dari atas ini turun ke bawah mengarah ke sini. Dan di sini itu letak pemukiman warganya. Itu adalah foto-foto letak dan kemudian titik terjadinya serta foto kejadiannya gitu. Dan Desa Banaran sendiri dari yang saya baca itu tuh masuk dalam zona dengan kerentanan tinggi terjadinya longsor. Itu yang dimana jika terjadi longsor itu tuh material yang dibawa si longsornya tadi itu kan mengarah ke Sungai Tangkil yang berada di bawah. Nah, material hasil longsoran itu tuh
menutup aliran si sungai Tangkil tersebut gitu. Menutup aliran dan bisa menyebabkan banjir bandang. Nah dari situlah dari warga itu perlu adanya kesiapsiagaan masyarakat dalam pembangunan dalam menciptakan peringatan dini bencana longsor dan juga peringatan kalau peringatan banjir bandang gitu jika material longsorannya ngebendung alirannya gitu. Dan juga itu tadi pembuatan peringatan dini longsor ya dalam jangka waktu yang panjang, serta kalau perlu itu bisa dilakukan relokasi tempat tinggal jika lokasi tempat tinggalnya itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditinggali oleh para warga seperti itu. Dan juga mungkin untuk mencegahnya juga bisa mengalih fungsi lahan yang mungkin awalnya lahannya itu tidak ada ditanamin vegetasi atau apa, misalnya kayak lahannya lahan aja gitu, nggak ada apa-apa. Nah mungkin bisa mulai ditanami vegetasi kayak alih fungsi jadi kayak lahan vegetasi, kemudian area konservasi atau juga area hutan lindung untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Ya mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam penyebutan kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.